Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Rustiana dengan NPM 1212019-068. Jadi di sini saya akan menjelaskan penyembuhan uji asumsi klasik. Yang pertama itu penyembuhan data uji autokorelasi. Jadi menurut Ghazali ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson, uji statistik Q-box-Pierce dan Ljung-Box, serta uji Rantes. Jadi uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Jadi caranya itu, di sini saya akan menggunakan Durbin-Watson dan Rantes. Ini dasar pengambilan keputusan dari Durbin-Watson. Jika DW lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 kurang DL, maka H0 ditolak yang berarti terdapat autokorelasi. Tapi jika DW terletak antara DU dan 4 kurang DU, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Tapi jika DW terletak antara DL dan DU, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Jadi kelemahan uji DW ini terletak antara DL dan DU atau di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi autokorelasi atau tidak. Jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti tes. Ada faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi sebagai berikut. Yang pertama misalnya ada kesalah dalam pembentukan model regresi. Yang kedua tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Yang ketiga memanipulasi data. Yang keempat menggunakan data yang tidak empiris. Nah ini uji rantesnya. Uji rantes itu merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jadi dasar pengambilan keputusannya itu melihat nilai asymptotal. Jika lebih kecil dari 0,05 maka terjadi gejala autokorelasi. Tapi jika lebih besar dari 0,05 tidak terjadi gejala autokorelasi. Nah, untuk penyembuhan data pada uji heteroskedastisitas, ada solusi alternatif lain, yaitu yang pertama melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas yang misalnya grafik scatterplot, uji Park, dan uji White. Yang kedua, melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log10, log10, log, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim, atau jika diperlukan, maka kita boleh menambah sampel baru, supaya sebaran datanya lebih bervariasi dan beragam. Nah, yang akan saya coba mulai melakukan uji autokorelasi dengan Durbin-Watson. Kita akan buka ke SPSS-nya, datanya sudah ada, klik Analyze, Regression, Linear. Nah, di dependent ini kita masukin yang Y, independennya kita masukin yang X1 dan X2. Terus ke statistik, di sini estimate model fit-nya di checklist dan kita checklist Durbin-Watson yang residual, continue. Lalu save-nya di sini, residualnya di checklist unstandardized, continue, terus klik OK. Nah, kita akan melihat di hasil output yang model summary. Ini ada R square, just R square, standard error of the estimate, dan Durbin-Watson. Kita akan melihat di Durbin-Watson-nya. Kan hasilnya 1,072. Kita akan buka tabel DW-nya. Ini tabel DW. Jadi rumusnya itu kita mencari variabel. Variabelnya kan itu ada dua, X1 dan X2. Terus N.
N itu jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya di sini ada 12. Jadi itu K2 dengan N12. K2. Nah, ada di sini. DL-nya itu diketahui dari DW tabel 0,8122. DU-nya 1,5794. Kita cek nilai DW-nya itu 1,072. Nah, nilai DW-nya ini kan lebih besar dari DL. Terus 1,072 itu lebih kecil dari DU. Jadi nilai DW ini terletak antara DL dan DU yang menyatakan tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Jadi untuk mengatasinya kita akan melakukan uji rantes. Uji rantes itu pertama klik analyze, terus non parametric test, legacy dialog, runs. Di sini kita masukin yang test variable list-nya yang standar unstandardized. Lalu klik OK. Nah, di sini ada hasil uji dari rantes. Dari uji rantes itu, dasar pengambilannya kita melihat nilai asymptotel. Di sini kan nilainya 0,762 yang lebih besar dari 0,05. Maka dalam uji rantes ini dapat dinyatakan tidak terdapat uji autokorelasi. Lebih dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Ini nilainya 0,762, lebih besar dari 0,05. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.